dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali kita sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-50 pada surah ke-12 surah Yusuf sampai dengan ayat ke-53. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar yang telah kita lakukan di dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya setiap hari Jumat kita akan mendengarkan tausiah, nasihat, dan pesan-pesan yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan alhamdulillah beliau pun telah bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Kita masih menanti sejenak, Bapak dan Ibu. Kita menunggu beliau untuk membuka videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih, Ustadz, sudah hadir kembali di dalam forum ini. Dan alhamdulillah Ustadz sehat walafiat, dan sama-sama kita mendoakan semoga Ustadz diberikan kemudahan selalu Ustadz untuk di dalam menyampaikan pesan-pesan keumatan dan terutama dalam kehadiran di acara ngaji bareng online setiap hari Jumat ini. Nah Ustadz, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah membaca dari ayat ke-50 sampai dengan ayat ke-53 dari surah Yusuf, dan selanjutnya kami mempersilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan ayat ini ataupun dengan ayat-ayat lainnya. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang sekali surah Yusuf yang pernah kita baca. Karena kita 50 sampai 53. Kalau kita baca tafsirnya Bapak Ibu, panjang, lebih panjang. Dia memenuhi kitab-kitab tafsir yang puluhan jilid itu. Antara lain kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf adalah kisah Nabi paling panjang dalam Quran. Saya ingatkan kepada kita semua ya, bahwa kisah-kisah Quran itu sebetulnya juga banyak persambungan, persentuhannya dengan kitab-kitab kitab Alkitab, Bible ya. Hari ini kita misalnya bicara tentang Nabi Yusuf. Kalau kita lihat di dalam Bible, izinkan saya share supaya nanti kita teman-teman bisa punya sedikit wawasan ya tentang betapa universalnya kisah-kisah dalam Al-Quran itu juga dikutip di dalam kitab-kitab sebelumnya. Misalnya ya, saya akan lihatkan di dalam Bible. Ini mohon izin teman-teman, kalau saya mengutip Bible bukan berarti akan membebelkan teman-teman, enggak sama sekali. Jadi kita hanya ingin melihat bahwa betapa Quran itu sesungguhnya menyinggung juga hal-hal yang terdahulu ya. Kita lihat apa yang diceritakan hari ini ya. Nabi Yusuf kalau kita lihat di dalam sejarah masa lampaunya kanak-kanak persis hampir sama ini ya dengan kitab kejadian. Kitab kejadian itu ya. Nah, di penjara juga, penggoda juga. Nah, hari ini kita baca 15 misalnya. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, asli itu Yosef ya. Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengarkan mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Jadi kan ahli takwil mimpi itu Nabi Yusuf itu diabadikan juga dalam kitab kejadian, Bible. Yusuf menyahut
bukan sekali-kali, melainkan Allah lah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Nah ini, lalu berkatalah Fir'aun pada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Kata Fir'aun kepada Yusuf, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, Fir'aun itu bukan orang sebetulnya ya. Rezim. Jadi Fir'aun 1, 2, 3, 4, 5. Fir'aun yang terbaring di Museum Louvre Mesir itu Fir'aun yang ke-12. Jadi kayak Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di Fir'aun itu bukan hanya satu, tapi itu rezim. Ya. Kemudian coba kita lihat dialognya. Ya. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan. Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Maka Yusuf menafsirkan mimpi itu kan, mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Berarti ini lebih rinci di dalam Bible. Nah, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, mirip dengan ini Bapak Ibu. Jadi ada namanya riwayat Israiliyat. Ya, disiplin ilmunya Pak Hasanuddin di PTIK itu ada namanya riwayat Israiliyat. Apa yang dimaksud riwayat Israiliyat itu? Yaitu cerita-cerita rakyat Israel, Palestina. Dari mana itu? Yaitu dari Bible. Jadi ada sejumlah ayat Al-Quran ditafsirkan oleh pasal-pasal Bible. Contoh, Nabi Yusuf ini, Nabi Ibrahim juga. Itu sampai kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim, di sana disebut Abraham. Itu mirip sekali dengan kisah-kisah Quran. Cuma di sana Abraham, di sini Ibrahim. Aslinya Yosef, terjemahan bahasa Indonesia itu di terjemahan baru Bible itu Yusuf. Terjemahan bahasa Indonesia yang lama itu masih menggunakan Yosef. Tapi ini terjemahan Alkitab bahasa Indonesia merubah Yosef menjadi Yusuf. Ya, merubah Abraham menjadi Ibrahim. Ya, tetapi sejumlah nama juga masih tetap dipertahankan, misalnya Yonah, ya, Nabi Yunus, ya, dan Yesus tidak dirubah menjadi Isa, tapi tetap Yesus. Nah, tapi kalau nama-nama lain, ya Nuh, Yakub, masih dia melakukan, dia samalah. Nah, misalnya maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan kita dia. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Banyaknya begitu kalau dalam tafsir itu, berpuluh-puluh ekor unta membawa anak kunci gudang perbendaharaan negara berupa padi-padian itu. Sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang tidak terhitung begitu banyaknya ya. Konsep pasca panennya Nabi Yusuf. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf itu 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat dan Potiferah Imam Dion. Jadi itu detail banget itu kisahnya Nabi Yusuf itu beranak pinak. Ya, dia memberi nama Manasyeh kepada anak sulungnya itu. Nah, saya tidak, kita jangan melihat itu dulu. Kita lihat kisah-kisah yang kita baca hari ini. Nah, ini dia. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah ke Yusuf. Ya, itu pemegang kunci itu kan Perdana Menteri ya. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ya, juga dari seluruh bumi, bukan hanya Mesir. Datanglah orang
ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ini kitab Kejadian. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tapi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf kan, Yakub tidak membiarkan Benyamin, anak pertamanya nih, arsiteknya pembunuhan Nabi Yusuf itu. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirannya jangan-jangan ia nanti ditimpa kecelakaan nanti. Nah, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, maka segeralah mereka itu dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka itu dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan," tempat kelahirannya Nabi Yusuf kan, Kanaan, "untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu kan, tetapi dia tidak dikenal mereka. Karena dia sudah Perdana Menteri, nggak pernah bayangkan adiknya itu akan menjadi Perdana Menteri seperti itu. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai mata-mata. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tuduh maling kan?" Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sadarlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi. Kamu ini pengintai. Ya, mestinya di sini kamu ini maling." Gitu. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah." Nah, itu dia. Jadi kisahnya nanti itu, dia ingin berjumpa dengan bapaknya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nah, saudara-saudaranya itu, ya kita kan dalam kisah Qur'annya itu, beras yang dibelinya itu dicampuri alat ukur literannya ke dalam kantongnya. Nah, lalu suruh tangkap. Bapaknya disuruh nanti datang melepaskan. Disitulah perjumpaan antara anak dan bapak. Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, dan saudara-saudaranya pun juga diberikan kedudukan, jabatan, padahal dialah yang pernah menceburkan ke dalam laut. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini panjang sekali kisah-kisah Nabi Yusuf. Kalau kita lihat lagi, malah justru Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf itu juga semua diceritakan dalam Bible. Lihatlah kitab Kejadian. Itu sekitar 5.000 ayat di dalam kitab Kejadian ini. Ya, termasuk menceritakan panjang tentang Nabi Yusuf. Nah, kita kembali ke ayat kita ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya ingin mengingatkan kepada kita ya bahwa Bible itu sebuah perbendaharaan keilmuan yang sangat penting juga untuk kita baca. Selama ini kan kita alergi terhadap Bible. Tidak semua Bible itu palsu. Tapi kita menjelaskan semua kitab Bible itu adalah palsu. Nah, Bible yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, ya bagaimana bisa kita katakan itu palsu? Itu redaksinya pun juga hampir sama. Jadi kita perlu memiliki kesadaran intelektual ya. Jangan berangkat dari sebuah kebencian. Pokoknya Bible itu jahat, Bible itu menjijikkan, Bible itu najis, Bible itu kitabnya orang Kristen, Bible itu. Nah, tentu juga sebaliknya, juga jangan kita ingin menyamakan Bible dengan Quran. Yang paling utuh itu Quran. Kenapa? Satu hurufnya pun nggak ada yang berubah. Pernah saya jelaskan kan Bapak Ibu sekalian, seandainya ada perubahan satu huruf Quran itu, maka komposisi angka 19 wa alaihati saat asyar itu nggak bakalan bisa dilakukan. Quran itu Bapak Ibu pernah saya jelaskan ya, keajaiban Al-Quran itu yaitu semua huruf-huruf Quran itu bisa dibagi habis dengan 19. Ya. Bisa dibagi habis 19, dan kalau itu kita lakukan, maka itu terbukti bahwa keoriginalitasnya Al-Quran itu memang luar biasa.
Nah, jadi kalau sedikit saja perubahan Quran itu akan ketahuan di komputer. Manakala huruf-huruf Quran itu tidak bisa dibagi 19, bagi habis ya, maka itu palsu. Jadi alat ukur mengukur keaslian Al-Quran itu komputer. Alif, lam, mim. Kalau jumlah kosakata alif, lam, dan mimnya tidak bisa dibagi 19 pada surah Al-Baqarah, maka itu Quran palsu. Nah, ada sekitar 10 surah yang diawali dengan alif lam mim, digabungkan semua kosakata yang ada dalam 10 surah itu masih bisa dibagi 19. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kosakata yang diawali dengan huruf K, H, Ya, Ain, dan Sad dalam surah Maryam itu jejer di indeks Quran. Kan bisa gampang tuh Quran itu diindeks. Semua kosakata awalan K, H, Ya, Ain, dan Sad itu jumlahkan secara total harus bisa dibagi 19. Kalau enggak, itu Quran palsu. Yasin, semua kosakata yang diawali dengan huruf Ya dan Sin, kumpulkan harus bisa dibagi 19, karena kalau itu nggak bisa dibagi, itu Quran palsu. Ya, jadi Quran itu menggunakan rumus 19. Yang oleh sarjana matematik, di sini ada sarjana matematik, angka pembagi yang paling berat dalam ilmu matematik itu adalah kombinasi angka paling tinggi dan paling rendah. 1 dan 9 atau 19. Bahasa Qur'annya wa 'alaiha tis'ata asyar dalam surah Al-Mudaththir itu kan. Dan di atasnya ada rumus 19. Dari dulu kita nggak pernah tahu apa sih artinya 19 itu. Ada yang mengatakan 19 malaikat, 19 petala langit. Ternyata komputer itu menyingkap rahasianya itu. Bahwa ternyata angka 19 itu adalah angka misteri dalam Al-Quran. Itulah yang ditulis oleh Profesor Rashad Khalifah. Ini bukunya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah buku yang paling banyak memasukkan orang menjadi seorang Muslim di Amerika. Penulisnya ini Profesor Rashad Khalifah. Apa ya, latar belakang keluarganya di Mesir, tapi warga negara Amerika. Nah, ini dia ungkap semua. Jadi semua itu dihitung-hitung. Al-Quran itu semua yang dikasih kode itu kita bisa hitung semua. Jadi semua Quran itu jumlah kosakatanya, jumlah hurufnya, bahkan abjadnya, alif, lam, mim, ta, si, mim, ain, sin, qaf, itu adalah jumlah acak Al-Quran untuk mengukur originalitasnya. Kapan Al-Quran itu tidak bisa dibagi 19, maka itu Quran palsu. Nah, ini teorinya ini. Jadi dia huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu diungkapkan di sini. Masya Allah. Nah, jadi Quran ini apa namanya, karya akademik ini luar biasa. Merubah pengertian Al-Quran tentang angka 19. Selama ini kita nggak tahu apa artinya 19. Nah, ada lagi yang ditulis oleh Roger Berkeley. Ini seorang Prancis ini. Di bahasa Prancis, Bapak Ibu sekalian. Relève de Quran. Membaca ulang Al-Quran. Nah, ini hampir sama. Jadi kalau Quran itu ditulis di dalam 15 baris per halaman, maka kita akan menemukan misteri Quran seperti ini. Ya. Nah, jadi nggak kelihatannya. Ya, jadi sebelah kanan kiri itu, misalnya ada kanan dan tanda panah itu, selalu setiap halaman kalau ini ditutup, maka panah-panah itu akan bersentuhan satu sama lain. Ya. Jadi ada Fabi ayya la rabbikum tukadziban di atas kanan, Fabi ayya la rabbikum tukadziban di pojok kiri. Jadi kalau ditutup maka bersentuhan Fabi ayya la rabbikum tukadziban kanan kiri. Ada Allah di tengah, di sebelah kiri juga ada Allah, tutup bersentuhan satu sama lain. Maka kesimpulan Profesor Roger Berkeley, ahli linguistik Prancis ini, mustahil Quran itu adalah buatan manusia.
Bagaimana mungkin 14 abad yang lalu kalkulator saja belum ada? Kenapa bisa menggunakan kosakata yang seimbang? Misalnya, malaikat lawannya adalah setan. Itu jumlah penyebutannya persis sama jumlahnya dalam Quran. Musim panas, musim dingin, persis sama penyebutannya dalam Quran. Jadi yang berlawan-lawanan itu, langit dan bumi misalnya, jumlah penyebutannya persis sama di dalam Al-Quran. Itu baru dari segi linguistiknya, ya. Belum lagi dari segi konsepnya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, kita sangat terpukau, ya, seorang yang anti terhadap Islam di zaman pemerintahan Donald Trump, ya. Begitu bencinya terhadap agama Islam, penasehat intelektualnya Donald Trump itu merekomendasikan semua orang Islam itu pulangkan ke negerinya. Orang-orang Islam Indonesia itu pulangkan ke negerinya, orang Arab pulangkan ke negerinya. Itu Islam itu teroris, Islam itu berbahaya. Itu kan pernah awal pemimpin kampanyenya Donald Trump seperti itu. Maka kita dulu juga agak khawatir waktu itu di Amerika itu. Kalau itu diterapkan, kita dipulangin semua itu. Mahasiswa kita di situ ada 20 ribuan. Belum lagi pekerjaannya. Nah, tapi kok nggak mempan message-nya, ya, penasehat spiritualnya itu Gary Wills. Ini apa sih sesungguhnya kekuatan Islam ini? Kenapa nggak bisa mati, nggak bisa diusir? Mestinya harus terusir dengan sendirinya di Amerika karena pernah mengebom Twin Tower kita, ya, di New York. Pentagon kita, lambang kewibawaan negara dibom. Kenapa nggak bisa habis Islam di Indonesia? Lalu berkontemplasi selama 6 bulan. Apa yang dia pelajari? Quran. Jadi Profesor Gary Wills ini setelah bersemedi 6 bulan, baca Quran dan bikin anotasi-anotasi, lahirlah bukunya, teman-teman ini. What the Quran mean and why it matters. Jadi ini penasihat spiritual terkenalnya siapa namanya? Donald Trump. Dia kumpulkan para rektor di Gedung Putih. Tunjuk siapa di antara kalian yang pernah membaca Quran from A to Z, dari A sampai akhir. Ternyata para rektor itu nggak pernah ada yang baca Quran utuh. Lalu dia katakan, saya yang membaca Quran utuh dari chapter 1 sampai terakhir itu. Dan saya menulis anotasinya. Launching bukunya ini menjadi the bestseller di New York Times. Menjadi the bestseller New York Times itu tidak gampang. Ya, hanya buku-buku Nobeliannya, pemenang hadiah Nobel yang bisa meraih New York Times yang bestsellernya itu. Nah, salah satu buku kecil, ini kecil karena hanya berapa halamannya itu, ya. Ya, ini hanya berapa 212 halaman. Tapi apa isinya buku ini? Ya, pantas orang Islam itu kuat. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran tidak seperti apa yang dipopulerkan oleh para garis keras, para teroris. Ternyata dahsyat Quran ini. Amerika akan aman kalau bersahabat dengan Al-Quran. Ya Allah, hak asasi manusia sangat tinggi, kesetaraan gendernya sangat tinggi, kemudian juga konsep perekonomian modern itu juga sangat tinggi. Kisah-kisahnya juga paralel dengan kisah-kisah masa lampau tentang keluhuran. Jadi dia memberikan fatwa supaya orang Amerika itu mendalami Al-Quran. Jadi sekarang nggak pernah lagi bunyi untuk mengusir orang Islam dari Amerika. Bahkan kita menunggu bersyahadat kapan. Nah, orang seperti ini banyak, Bapak Ibu, di Amerika. Nah, kita nggak tahu persis apa yang dikatakan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian nanti akan melihat orang itu berduyun-duyun masuk Islam. Nah, jadi saya mohon kepada kita semuanya, umat Islam, terutama yang ikut dalam Zooming kita ini, ya, saya menganggap
jamaah kita di sini ya, jamaah apa namanya MBO ini bukan majelis taklim biasa lah, tapi ini academician ya. Jadi saya berani bicara seperti ini ya. Jangan kita seperti kebanyakan Kristen. Pokoknya Quran itu nggak pernah benar. Dia mencari celahnya Quran. Quran itu pembohong, Quran itu macam-macam. Ya. Tapi ada juga segelintir orang. Tuh, kalau Anda mengingkari Al-Quran, berarti Anda mengingkari kitab Alkitab itu sendiri. Apa sih isinya Al-Quran? Anda nggak pernah baca Quran, tiba-tiba menjelek-jelekkan Quran. Sama dengan kita sebagian kan. Seolah-olah nggak boleh ada Bible dalam rumah, itu najis tuh. Kitabnya agama lain. Mengingkari Bible dalam arti Injil, rusak rukun iman kita kan. Rukun iman itu amantu billahi, percaya kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, jamak di situ. Ya, percaya kepada kitab-kitabnya. Apa kitab-kitab Allah itu? Taurat, Injil, Zabur. Nah, yang mereka sebut Alkitab atau Bible. Mengingkari kitab-kitab terdahulu, mengingkari rukun iman, mengingkari kenabiannya Nabi Isa, Nabi Musa, orang menyebutnya di sana itu Moses, orang lain menyebutnya Yesus, tapi the substance is the same, ya, maka itu kan sama dengan pengingkaran dengan substansi Al-Quran juga. Nah, tidak pernah kita bisa membangun umat Islam kalau kita bangun di atas kebencian. Semua yang berbeda dengan kita itu adalah kafir, harus dijauhi, menjijikkan, najis. No. Ingat hadis Nabi, innama bu'ittu liutammima makariman akhlak. Aku itu diutus hanya untuk menyempurnakan ya konsep akhlakul karimah, konsep humanity itu sendiri. Jadi Nabi tidak memulai dari nol. Kita berjuang bukan from zero, tapi kita menyempurnakan. Utammima, kalau bahasa Arabnya itu ya mendandani, liutammima makarim akhlak. Apa yang pernah dicanangkan oleh Zabur, Taurat, Injil, yang baik-baik, yang asli-asli itu, ya, yang masih sesuai dengan zaman kita sekarang ini, ambil. Jangan semua bahwa jelek Bible itu. Sama juga dengan Kristen, jelek Quran itu. Nah, kalau orang Kristen mengingkari Al-Quran, berarti mengingkari juga kisah-kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, nabi-nabi yang lain dalam Bible itu mirip dengan Quran. Nah, kalau mengingkari Quran berarti pengingkaran terhadap substansi kitab sucinya juga kan, terutama kitab Kejadian itu, kitab Genesis. Nah, jadi saya menghimbau apapun agama kita, Kristen atau Islam, mestinya jangan saling menghujat satu sama lain. Bolehlah kita berbeda pendapat, tapi jangan sampai saling menghujat. Agama Islam itu bukan diutus untuk menghujat orang lain. Agama Islam itu untuk memanusiakan manusia. Ya kan? Agama Kristen juga mestinya harus sama. Agama Yahudi pun juga demikian. Semua agama itu harusnya menganjurkan kemanusiaan, karena semua agama itu untuk manusia. Agama itu bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu dengan agama. Kenapa agama itu ada? Itu bukan untuk Tuhan. Agama itu untuk manusia. Allah tidak butuh agama kok. Yang butuh agama itu kita. Maka itu ada ayatnya kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku menyempurnakan agamamu, bukan agama untuk aku, tapi itu agama itu untuk engkau, itu kata Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, artinya agama untuk kalian, not for me but for you. Jadi religion not for me but for you. Nah, why so important? Kenapa begitu penting agama itu? Ya untuk memanusiakan diri kita. Nggak mungkin manusia itu akan berperilaku manusia tanpa tuntunan agama. Agama inilah yang bisa memanusiakan manusia. Tanpa agama, manusia itu akan menjelma menjadi monster. Ya.
Jadi tanpa kitab suci manusia akan jadi monster. Karena itu semua umat itu harus ada kitab sucinya. Inti kitab suci itu untuk memanusiakan manusia. Ya, even itu Bhagavad Gita. Ya, saya ingin sekali sebetulnya salah satu kitab penting dalam agama Hindu itu adalah Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ini, Bapak Ibu, kalau kita memberikan ayatisasi, sangat-sangat paralel. Itu kata-kata hikmah kalau kita baca misalnya Ibnu Athaillah, kalau kita baca kitab-kitab mahfudzat dalam pondok pesantren itu mirip dengan eh, eh, apa ya, konten daripada Bhagavad Gita itu. Cuman kita juga jangan membaca kulit-kulitnya. Ya, kadang-kadang kan kita membaca sejarah itu seperti kita akan memfigurkan person-person yang ada. Misalnya Fir'aun tadi. Itu Fir'aun itu it's not persons. Jadi lebih kepada rezim sebetulnya. Nah, kemudian juga sama di dalam kitab-kitab Hindu. Agama Hindu kan 5.000 tahun lebih tua daripada agama Islam, ya kan? Ya, jadi eh, siapa itu Krishna, ya, siapa itu, ya, banyaklah figur-figur yang ada dalam Bhagavad Gita itu, ya. Nah, di Jawa kan juga sangat kuat itu, kisah-kisah mistik masa lampau, kisah Rama dan Krishna itu, ya. Nah, kita jangan, wah itu musyrik, itu Hindu. Ambillah spirit kemanusiaan. Setiap agama itu, saya ulangi, setiap kitab suci itu untuk kemanusiaan. Coba kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para resi agama Buddha itu. Masya Allah, itu kata-kata hikmah. Aneh kita itu, kalau ada pepatah-pepatah yang ditulis oleh filosof Barat, yang berbahasa Inggris, kita quote itu, ya. Tapi begitu, siapa yang ngutip itu? Itu seorang pendeta Buddha. Wah, jangan, menjijikan. Padahal kan sejelek-jeleknya pendeta itu manusia juga kan. Manusia itu punya hak dan punya kemampuan untuk menciptakan intellectual creation, yaitu. Intellectual creation itu kan not only for Muslim people, tapi everybody can create divine knowledge-nya itu sendiri. Nah, kita jangan sampai membatasi diri kita dengan tembok-tembok yang tinggi dengan orang lain. Ingat Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak-anak cucu Adam. The child of Adam itu. Jadi tidak dikatakan walaqad karramna muslim, Allah memuliakan hanya orang Islam. No. Siapapun Bani Adam, apapun agamanya, apapun etiknya, even tanpa agama pun, kalau yang keluar dari pikirannya itu sesuatu yang cerdas, yang sesuatu yang konstruktif, accept, ambillah. Ada hadisnya kan, al-hikmatu dhalatul mu'min, fahaitsu wajadaha fawahaku biha. Kebenaran itu ada di mana-mana, ambillah, karena itu miliknya Islam yang tercecer. Itu hadis. Utlubul ilmu min tuntut ilmu itu sampai ke tanah Cina, nggak ada satu orang pun Muslim di Cina. Ada sahabat mati di Cina kan. Mengirim ekspedisi keilmuan ke Eropa. Nggak ada orang Islam di Eropa pada waktu itu. Nabi dengan proaktifnya, dahsyat Nabi itu. Nabi itu lahir melampaui zamannya. Mestinya Rasulullah lahir pada saat sekarang ini. Begitu canggihnya pemikirannya. Tetapi, ya itu dia. Nabi seperti Quran, ya. Artinya apa seperti Quran itu? Quran itu turun dalam masyarakat primitif. Bisa dikonsumsi oleh masyarakat primitif. Tapi Quran juga masih berlaku dalam masyarakat metaverse seperti kita ini kan. Entah lagi generasi metaverse ini. Ya. Quran pun juga lebih aktual di zaman sekarang ini. Hadis-hadis Nabi pun juga sama, Bapak Ibu. Coba, Nabi itu mengeluarkan statement itu dibimbing oleh Allah. Ya. Ada hadisnya kan? Ya. Ada ayatnya juga.
Semua yang keluar dari diri Nabi itu dibimbing oleh Allah. Semuanya itu adalah wahyu. Tapi ada wahyu yang matlu melalui perantaraan protokol Jibril, yang tanpa melalui protokol Jibril, tapi itu langsung dari Allah, directly from God, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Tapi ada juga God inspiring, ya. Jadi divine knowledge yang dari Nabi itu juga by direction Allah juga di situ. Karena itu kita nggak bisa menganggap bahwa ya Nabi itu sudah kadaluarsa, hadis-hadisnya enggak lah. Nabi itu agama nabi akhir zaman. Konsekuensi Nabi itu sebagai Nabi penutup, maka statementnya pun juga harus aktual sampai akhir zaman. Dan memang terbukti Bapak Ibu. Banyak tuh ayat-ayat Nabi. Ya contohnya, yang paling kecil-kecil. Idza walaga fihil kalbu fi inaya hadikum faghsiluhunna ulahunna biturab. Ya, jadi kalau ada bejana yang dijilat oleh anjing, bersihkan 7 kali. 1 kali dengan tanah, selebihnya dengan air kan. Nah, ada disertasi di Yarsi itu. Ternyata di Mesir juga ada, pernah dibahas. Oh, jilatan anjing itu, virus rabiesnya itu tidak bisa dibersihkan oleh deterjen, oleh air, tapi harus melalui persenyawaan tanah. Tanah itu kan kaya dengan unsur kimia. Dengan mengoles tanah, maka virus rabies itu bisa keluar. Nabi kayaknya saintis deh. Ada suatu hadis Bukhari, kalau memang terpaksa, ada lalat yang jatuh di airnya. Kan di air pada masa Nabi itu 1 gelas itu kan mahal tuh, padang pasir. Nah tiba-tiba ada lalat, kata Nabi, ya dibuang sayang air itu kan mahal. Nah kalau memang terpaksa, nggak ada minuman lain, ada lalat di situ, tenggelamkan, karena salah satu sayapnya lalat itu ada racun, salah satu lalat sayapnya itu penangkal racun itu. Ditemukan memang betul lalat itu salah satu sayapnya itu penangkal dari itu, dari racun yang dibawanya. Ya. Hadis Nabi mengatakan al asal da'u dan dawa, madu itu bisa mengobati segala macam penyakit, terbukti. Jadi tidak bisa kita katakan, nah itu kan ungkapan primitif 1400 tahun yang lampau. Semua statement-statement Nabi itu dibimbing oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari statement Nabi itu, melainkan itu adalah wahyu dibimbing oleh Allah. Itu Quran loh. Jadi jangan ada pemikir-pemikir canggih anak muda kita sekarang ini lebih percaya filsafat daripada kitab suci. Itu kan kolot, Quran itu nggak perlu kita dibimbing, apalagi hadis. No. Itu ingat Profesor Gary Will, sama pernyataannya. Tapi begitu dia pelajari mendalam Al-Quran, dahsyat Quran itu. Jadi jangan karena kita nggak pernah membaca, lantas kita memvonis seperti apa. Sama juga kepada kita semua di sini, teman-teman. Jangan pernah menghina kitab sucinya orang lain. Ya. Ingat pesan Rasulullah, sebelum prajuritnya pergi berperang melawan musuhnya, saya nasihatkan ke kalian kepada 4 hal. Nabi loh. Jangan mengganggu perempuan. Biasa kalau prajurit itu menang perang, memang hukum adat itu kan perempuan itu diperbudak, laki-lakinya dibunuh kan. Tiba-tiba Nabi memberikan satu instruksi, wahai para prajurit, menang atau kalah, kamu jangan pernah mengganggu kaum perempuan. Nah, coba. Padahal salah satu motifnya prajurit itu berperang, merampas garis-garis cantik itu. Tradisi perangnya kan gitu. Yang kedua, jangan mengganggu anak-anak dan orang tua, ajus. Anak di bawah umur dan orang para pensiunan itu bukan militer lagi kan. Jadi jangan mengganggu mereka, lepaskan. Dan yang ketiga, jangan merusak agama, jangan merusak rumah-rumah ibadah orang lain. Rumah ibadahnya saja nggak boleh kita rusak, apalagi kitab suci mereka. Itu satu kompleks itu kan. Rumah ibadah termasuk kitab sucinya. Jangan menghina.
Dan yang keempat, pesan Nabi, jangan pernah mematahkan ranting pohon, ya, musuh-musuh, apalagi membakar pohon tanaman. 4 pesan Nabi setiap kali mau pergi berperang kepada prajuritnya. Jangan mengganggu perempuan, nomor 1 loh itu. Jangan mengganggu anak kecil dan kakek nenek. Jangan merusak rumah ibadahnya orang lain. Yang keempat, jangan merusak tanamannya orang lain. Jadi Islam itu betul-betul ajaran kemanusiaan. Ya. Jangan kita begitu katakan menyebut Kristen, Yahudi, apalagi Yahudi, kebencian langsung. Wah, kalau perlu ditelan itu saking bencinya itu pada Yahudi. Lain Yahudi, lain Zionis. Yahudi itu agama luhur loh Bapak. Mengingkari Yahudi, mengingkari Quran. Ya, kalau Zionisnya itu fanatisme keyahudiannya yang sangat-sangat dipengaruhi oleh unsur politik, itu Zionis. Lain Zionis, lain Yahudi. Benci Zionisnya, Yahudinya jangan dibenci dong. Itu agama Allah. Ya. Injilnya jangan dibenci. Sekalipun menurut kita itu palsu. Palsu apa 100% palsu? No. Para peneliti Muslim juga melihat unsur-unsur yang diduga palsu, yang pernah dimanipulasi di abad abad ke-3 sampai abad ke-6, masa gelapnya Kristen ya. Itu tidak semuanya Bapak Ibu. Nah, apa sih untungnya kalau kita memusuhi kitab sucinya orang? Bagaimana rasanya kalau kita dihina kitab sucinya oleh orang lain? Maka seperti itu perasaannya orang lain kalau kita hina kitab sucinya kan? Agama kemanusiaan kok. Terlepas itu palsu atau tidak, pasti yang memalsukan juga manusia. Nah, karya manusia itu apa semuanya salah? Tidak semuanya dong. Manusia itu bukan binatang. Manusia itu bukan iblis. Tentu juga aktualisasi keluhuran yang diungkapkan di situ. Nah, ini mohon maaf kalau saya berpendapat seperti ini. Bukan berarti memberikan pembenaran terhadap agama Yahudi, Kristen, tidak. Tapi kita harus menghargai karya-karya kemanusiaan itu sendiri. Kitab I Ching-nya Konghucu, coba kita lihat. Semua isi-isi kitab I Ching itu kata-kata hikmah. Luhur sekali. Bagaimana I Ching itu bicara tentang orang tua itu Bapak. Ya. Konghucu itu setiap hari Sabtu mencuci kaki ibunya, bapaknya. Dipijit-pijit. Ya. Maka itu agama Konghucu itu suatu agama yang sangat menghormati leluhur, menghormati orang tuanya. Nggak pantas beriklan tuh, tapi diiklankan di koran Kompas tuh. Mahal tuh bayarnya tuh. Tidak semua orang kaya yang beriklan di Kompas. Itu wujud kecintaan seorang anak terhadap orang tuanya dengan cara memberikan iklan. Iklan itu bahasa Arab itu kan. Itu penyampaian kepada orang. Makin banyak orang tahu, makin banyak mendoakan. Sama dalam Islam kan, makin banyak berdoa untuk seseorang, maka cepat naiknya ke langit. Jangan kita menekankan perbedaan, tapi tekankan aspek encounters-nya, persamaannya antara satu sama lain. Ya Allah, kenapa sih kita harus cakar-cakaran sesama umat manusia hanya karena perbedaan paham? Ini jangankan antara perbedaan agama. Masya Allah, ulama kita itu disesatkan, bid'ah itu. NU Nahdlatul Ulama itu adalah aliran sesat. Yang benar adalah kita. Maka itu jangan pernah ikut ya materinya. Apalagi Pak Nasar tuh. Udah liberal, udah Syiah, udah macam-macam lah. Ya. Ada yang mengatakan orang gila lah dan sebagainya. Ya Allahu a'lam. Terserah Allah. Tapi jangan salah Bapak. Semua nabi itu pernah dianggap gila oleh umatnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Inna kal majnun. Engkau itu orang gila. Engkau tukang sihir. Jadi pembawa kebenaran itu seringkali digilakan orang. Seringkali istilah tukang sihir lah. Dukun lah.
dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ternyata ya menjadi faham mayoritas. Semua kebenaran itu pada mulanya minoritas, tapi endingnya menjadi faham mayoritas. Tidak ada nabi sejak awal lahir sebagai anggota mayoritas satu masyarakat. Semua nabi dilahirkan di tempat minoritas. Jadi jangan menganggap bahwa mayoritas itu mutlak benar, minoritas itu pasti salah. No. Agama Islam itu berawal daripada minoritas, belakangan menjadi mainstream mayoritas. Jadi kita harus berpikir dalam beragama. Beragama tanpa melibatkan akal, itu nanti fanatisme akan terjadi. Tapi kita juga jangan akal minded, semuanya harus berbau akal. Itu agamanya nanti kering. Memfilsafatkan agama, itu penurunan martabat agama. Tapi mistifikasi terhadap ajaran agama, itu mendangkalkan agama itu sendiri. Maka itu mari kita belajar agama, kombinasikan antara reason dan heart. Ya, itu yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu ialah memperoleh keyakinan hakul yakin melalui pembenaran logika dan pembenaran spiritual. Rasa dan rasio menyatu memberikan satu kesepakatan. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Itulah yang mencapai hakul yakin. Tidak mungkin kita bayangkan ada orang percaya hanya secara batin, sekalipun tidak masuk akal, akan memperoleh hakul yakin. Hakul yakin itu bisa diperoleh melalui konsep teosofi, pembenaran secara logika, pembenaran secara spiritual heart. Nah, kita di sini Bapak Ibu, kombinasi antara logika dan perasaan. Perasaan ansih itu juga tidak maksimum. Logika minded itu juga tidak maksimum. Tapi combination in between antara reason and spiritual inilah yang akan melahirkan perfect man, hakul yakin dan seterusnya. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, saya tidak mengulas sejarahnya karena kita sudah bahas minggu lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahan yang disampaikan pada hari ini, terutama menyampaikan mengenai bagaimana kearifan di dalam kita menyikapi keberadaan kitab-kitab suci dan bagaimana pula tentunya kita menempatkan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang merupakan kitab suci penutup dan penyempurnaan dari apa yang telah didapati pada kitab suci lainnya yang beberapa bagiannya telah mendapatkan pula perubahan daripada umatnya. Nah, baiklah Ustadz, beberapa pertanyaan pun sudah muncul di dalam kolom pertanyaan pada hari ini. Apakah suara saya cukup jelas di Ustadz? Iya, bagus. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini beberapa pertanyaan. Yang pertama kami ingin menyampaikan yang disampaikan oleh Pak Cahyo melalui kolom direct message-nya. Beliau menyampaikan dengan mengutip apa yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-79, di mana disebutkan maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, yang disampaikan oleh beliau ini berarti Injil sekarang ini tidak orisinil lagi dalam pengertian bahwa telah terdapat perubahannya. Nah, beliau meminta kepada Ustadz, mungkinkah kalau Ustadz hanya mengambil satu contoh saja Ustadz bahwa dari kitab Injil yang ada sekarang ini yang merupakan buatan tangan manusia, bukan asli dari kitab Injil itu sendiri. Apakah ada contohnya Ustadz kalau Ya, baik. Dalam pandangan keyakinan kita sebagai seorang Muslim, ini kan subjektif nih kan, kita sebagai seorang Muslim yakin betul bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dengan demikian, konsep tauhid yang ada dalam kitab sucinya, entah itu Taurat, Injil, Zabur, termasuk Quran, itu pasti akan murni monoteisme, bukan politeisme, bukan animisme. Apa itu politeisme? Animisme dulu ya. Animisme itu berpendapat bahwa segala sesuatu itu punya mana, bahasa Latinnya. Mana itu artinya manas, apa mana itu? Punya kekeramatan. Jadi
satu batang pohon itu sudah memiliki daun 40 lembar, itu sudah ada penjagaannya di situ. Itu sudah keramat itu. Jadi segala sesuatu itu eh, ada kekeramatannya, ada mananya. Nah, maka itu dia sembah semuanya. Itulah monoteisme. Terlalu memperbudak dirinya kepada alam semesta karena alam ini jelmaan dari dewa. Monoteisme, animisme. Tapi kalau politeisme, capek barangkali, terlalu banyak mau disembah. Udahlah, finalisasi aja. Representasi dari binatang, representasi dari pohon, representasi daripada air. Jadi dibatasi perwakilannya aja yang kita sembah. Itu namanya politeisme. Lama-kelamaan politeisme itu, waduh, kan alam, air, tanah, dan sebagainya, kan semuanya asalnya dari satu Tuhan. Lahirlah monoteisme, konsep the only one God itu kan. Jadi yang who is the manliness ini ialah, the lain adalah dia sang the oneness. The manliness is the oneness and the oneness is the manliness. Nah, apakah ada contoh? Kita lihat saja Bapak Ibu sekalian. Misalnya, dan ini juga kontroversi di kalangan Kristen sendiri. Ada Yesus disalib. Nah, ini yang paling susah dijelaskan kepada orang lain, non-Kristen. Ya, anak-anak kecil kita pun juga itu bertanya. Teman-teman kita yang beragama Kristen pun juga susah menjawab. Bahkan dirinya juga bertanya, memahami konsep penyaliban Yesus itu. Anak kecil mengatakan, kok Tuhan disalib? Kok Tuhan mati? Kalau kita menyembah orang mati kan berarti apa efeknya? Jadi logika mengatakan seperti itu. Walaupun menurut pandangan Kristen, itu cara memahaminya nggak seperti itu. Ya, itu harus pemahamannya hermeneutik. Gimana kok bisa mengatakan bahwa heliosentrik, geosentrik, alam semesta ini seluruhnya itu berpusat kepada bumi, padahal planet lain mengitari matahari kan. Jadi itu dianggap tidak sejalan dengan kaidah-kaidah sains universal. Faktanya yang mengelilingi matahari itu bumi, bulan, bintang, dan sebagainya adalah matahari itu sebagai sentral, bukan geosentris, tapi heliosentris. Nah, tetapi sekali lagi Kristen juga punya pembelaan secara hermeneutik. Pernah saya jelaskan kan bahwa secara fisika memang heliosentrik ya, matahari pusatnya, tetapi secara spiritual manusia itu khalifahnya Allah, sedangkan manusia itu berpusat di bumi, tempat tinggalnya manusia bukan di matahari kan? Sedangkan seluruh alam semesta termasuk malaikat sujud kepada Adam dan Eva, Hawa, sama dengan cerita kita kan juga. Dengan demikian secara spiritual bumi itu adalah sentral, tapi secara fisika matahari itu adalah sentral. Nah, apa yang dianggap sebagai pemalsuan kitab suci itu juga sebetulnya apa yang dimaksud pemalsuan itu juga sangat problem teman-teman. Satu orang mengatakan itu pemalsuan. Bagi orang yang dituduh memalsukan, bukan kok, aku tidak memalsukan. Aku mengartikulasikan dalam bahasa populer masyarakat kami. Ya, sama kita menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia kan. Ya, orang Malaysia mengatakan jangan baca terjemahan bahasa Indonesianya. Jangan baca Quran yang berbahasa Indonesia, itu menyesatkan, merubah Al-Quran. Kenapa? Karena kita dianggap sesat oleh kelompok-kelompok radikalnya Malaysia itu. Karena kita mengakui adanya Tuhan. Malaysia
garis keras itu. Jangan pakai kata Tuhan, Allah. Nah kalau kita Indonesia nggak ada masalah, kita mau pakai Tuhan, mau pakai Allah, nggak ada masalah kan. Tapi orang Malaysia, jangan pakai kata Tuhan, itu punya orang lain. Pakai kalimat Allah aja. Dan itu juga kita bisa mengatakan itu juga nggak benar. Kata-kata yang digunakan di Makkiyah, turun di Mekah itu pada umumnya Allah menggunakan Rabbun. Ya kan? Yaqra bismi rabbik, sabih ismi rabbik, qul a'udzu birabbil falaq. Semua, hampir semuanya kata-kata Rabbun turunnya di Mekah. Kata-kata Allah itu turun di Madinah. Nah, Rabbun itu apa artinya? Ya Tuhan. Nah, kalau kita langsung mengatakan Allah, siapa yang mau masuk Islam? Tapi kalau kita katakan Tuhan, berarti titik sambungnya ada kok. Sama-sama, oh Islam juga punya Tuhan toh. Tapi kalau kita langsung mengatakan Allah, itu jarak psikologisnya itu tinggi tuh. Tapi kalau Allah menggunakan kata Rabbun di masa awal, itu sangat diplomatis. Itulah yang mengakrabkan kita satu sama lain. Kenapa? Karena Allah tidak umum di dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Rabbun itu familiar. Walaupun Rabbunnya itu kita beda dengan Rabbun mereka kan. Nah teman-teman kita dari Malaysia menganggap itu Quran palsu itu yang berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena kok menggunakan istilah Rabbun, Tuhan. Nggak boleh ada kata Tuhan dalam keyakinan orang Islam. Bagi kita nggak ada masalah. Rabbun Tuhan, Tuhan itu siapa? Tuhan kita itu Allah. Kristen, Tuhannya siapa? Yesus itu urusan mereka. Hindu, Tuhan, Brahma, ya itu urusan mereka. Tapi Tuhan ya Tuhan kita, Tuhan kita. Tuhan mereka, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita agak susah untuk memberikan suatu kepastian ini palsu, ini tidak. Sebab mereka para penulisnya tidak sepakat juga. Oh kalau begitu bukan palsu dong. Itu hanya mengartikulasikan tadinya susah untuk dipahami, diterjemahkan menjadi apa gitu ya. Nah kata-kata palsu ini itu lebih banyak merek tuduhannya daripada yang sesungguhnya mungkin. Maka itu orang-orang Kristen itu tidak mempersoalkan mana yang asli, mana yang palsu. Kecuali memang ada Bapak Ibu. Ada Injil Barnabas itu ya, dalam ilmu Kristologi itu ada itu ya. Ada satu Bible yang disesatkan oleh Kristen. Ya, itu dianggap Bible sesat. Tapi nah ini juga seringkali diprovokasi. Justru yang asli itu adalah yang disesatkan oleh Kristen. Nah, jadi saya ingin harus hati-hati di sini Bapak Ibu. Kenapa kok kita harus menyepakati orang lain yang tidak sepakat? Oh, Injil Barnabas itu yang benar, maka itu ditolak oleh agama Kristen mainstream. Apa iya kita pernah meneliti Injil Barnabas itu siapa? Apa pernah kita melakukan pendalaman? Maka itu teman-teman kita yang hijrah menjadi penganut Islam, saya menghimbau bukanlah sesuatu yang bijaksana. Mentang-mentang kita mu'alaf, lantas kita menjelek-jelekkan agama semula kita kan. Udah, nggak ada untungnya kita mempreteli kejahatan agama Kristen. Ada kan teman-teman kita mantan penganut Kristen. Oh, pokoknya setiap buka mulut itu kejelekannya Kristen kitab suci. Apa untungnya? Apa sih untungnya menyakiti hati orang lain, Bapak Ibu? Apakah Islam itu memerintahkan kita untuk menyakiti hati orang lain? Diam aja. Lakum dinukum waliyadin itu bahasa Allah itu enak tuh. Agama mereka, agamanya mereka, agama kita. Nggak usah saling merecokin deh. Lebih banyak konstruktifnya, lebih banyak manfaatnya kalau kita berangkulan. Mari kita membangun bangsa. Daripada kita membangun sebuah perbedaan dan konflik, bahkan nanti permusuhan, yang untung siapa? Orang lain kan. Apa kita mau jadi Afghanistan? Nggak bisa pergi tarwih, pulang mayat. Apa kita mau seperti Irak? Bendera-bendera sucinya itu dikibarkan, tapi menelan banyak korban.
Ya, kita merah putih tapi bisa mempersatukan semua orang. Damai dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita berpikir logis di sini. Maka itu jangan kita menekankan aspek perbedaan, tapi tekankanlah aspek encounters. Perintah Quran loh. Ta'al ila kalimatin sawa. Ya, bermuaralah pada kalimat yang sama. Itu Al-Quran loh. Jangan bermuara kepada perbedaan, bermuaralah kepada kalimatun sawa, common platform. Common platform itu apa namanya itu? Iya, persamaan. Berpikirlah dengan mengedepankan aspek formal of identity. Jangan berpikir dengan mengedepankan formal of negation. Formal of negation itu selalu menekankan perbedaan. Akhirnya konflik, ya, tersedot energinya sendiri kan. Tapi kalau kita selalu berpikir identity, titik temu, itu akan membangun energi. Kata hadis Nabi, al-barakatu fil jamaah. Apa artinya? Energi terletak pada sinergi. Tidak ada energi tanpa sinergi. Lampu kita di sini tidak nyala, komputer kita ini mati kalau tidak ada sinergi antara positif dan negatif. Itu artinya al-barakatu fil jamaah. Connecting antara negatif positif itu namanya al-jamaah, sinergi. Itulah nanti akan melahirkan barakah. Ada wajahnya Pak Hasanuddin di sini. Kita bisa melihat kan ada lampu di sini. Nah, begitu kita putus, gelap, mati, kabur kita semuanya. Jadi itu yang disebut al-barakatu fil jamaah. Sinergi melahirkan energi. Tanpa sinergi tidak ada energi. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Berikutnya pertanyaan dari Pak Kunto Baikuni, Ustadz. Ini kan dengan kita berterima kasih terhadap apa yang telah disajikan oleh para mufasir kita di dalam tafsir Al-Quran, termasuk di dalamnya yang diterbitkan dari Kementerian Agama. Namun kita memahami pula juga bahwa banyak juga perlu penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan di dalamnya. Nah, di mana dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa dari apa yang didapati terjemahan yang dari Kementerian Agama Republik Indonesia sekarang ini, menurut pandangan beliau lebih bercorak kepada formal epistemologi dan linguistik. Nah, sehingga beliau menanyakan sampai sejauh mana Ustadz kira-kira upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para mufasir dan ulama-ulama di negeri ini untuk nantinya kita betul-betul menghasilkan kitab tafsir yang mungkin lebih sesuai lagi sebagaimana halnya yang telah kita dapati dalam produk tafsir-tafsir ilmi itu, Ustaz. Iya, pendapat saya Pak Hasanuddin ya, terjemahan dan penafsiran itu selalu harus dilakukan setiap saat. Ya. Tidak boleh ada terjemahan permanen. Karena setiap 100 tahun, kata para sarjana linguistik, kosakata itu akan mengalami perubahan. Nah, begitu kosakata itu mengalami perubahan dan muncul kosakata baru, maka kita pun juga harus melakukan adaptasi. Tidak perlu merubah Qur'annya, tetapi translate-nya. Contohnya, pada waktu turunnya Al-Quran, kata-kata hijab itu artinya tabir, garden, yang memisahkan ruang publik dan ruang privat. Ya. Tapi 4 abad kemudian, hijab itu berubah makna menjadi pakaian perempuan, seclusion of women. Ya. Dulu, kata-kata as-sayyarah, itu kendaraan ya, unta segala macam itu. Tapi as-sayyarah dalam bahasa Arab sekarang ini tidak ada arti lain kecuali mobil. Nah, banyak tuh kata-kata sayyarah. Kisahnya Nabi Yusuf itu kan ada as-sayyarahnya itu kan, ya, para kafilah itu menggunakan as-sayyarah. Apakah ada mobil pada Nabi Yusuf? Bukan. Jadi as-sayyarah sekarang di dunia Arab itu tidak ada artinya lain selain mobil. Mobil kan nggak ada pada masa Nabi. Apalagi zamannya Nabi Yusuf. Tapi kok Quran menggunakan istilah sayyarah ketika menjelaskan ceritanya Nabi Yusuf. Apakah ada mobil Nabi Yusuf? Nggak ada. Itu satu bukti bahwa vocabulary itu mengalami perubahan. Nah,
ketika kita memahami Al-Quran, mestinya harus kita pahamkan kepada generasi kita akan datang berdasarkan vocab yang aktual pada masa itu. Jangan menggunakan vocab lama ya dalam menjelaskan kitab suci. Nah, apa yang dilakukan dalam dunia kekristenan sebetulnya? Melakukan penyesuaian terjemahan. Tapi kita pahami itu melakukan perubahan. Tidak salah sih perubahan juga memang. Tetapi ada niat mengaktualisasikan kitab sucinya dalam perspektif zamannya, maka dia melakukan retranslation of the Alkitab. Retranslation itu bukan berarti merubah Alkitab, tapi memodernkan, mengartikulasikan dalam perspektif yang aktual tentang sebuah teks. Itu kan Bapak Ibu. Contohnya tadi, konsep Bible itu kan sangat keras, itu geosentris. Anak muda kalau baca konsep geosentris pasti lupa itu. Nggak benar nih Bible ini. Setiap hari kita melihat kok planet itu mengitari matahari. Masa dikatakan bulan yang mengitari bulan yang matahari yang mengitari bumi. Ini kesesatan intelektual yang nyata. Supaya nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman generasi muda sekarang, dilakukanlah retranslation of the Bible itu, bahwa yang dimaksudkan di situ in spirituality, memang bumi ini menjadi sentral karena bumi hunian khalifah kan, nijailun fil ardi khalifah. Ya, aku ciptakan khalifahku di bumi. Tempat tinggalnya manusia itu di bumi. Panglimanya alam semesta itu adalah manusia. Manusia itu di bumi. Dengan demikian, matahari, bulan, planet, semuanya tunduk kepada ketua RT-nya sendiri yang bertempat tinggal di bumi kan, manusia. Dengan demikian, terjadilah pencerahan pemahaman. Oh iya, secara fisika pusatnya memang matahari itu. Tapi secara spiritual, karena manusia tidak bisa tinggal di matahari panas, tempatnya yang paling enak itu di bumi. Oh iya, akhirnya kita muncul semacam pemahaman, understanding kita ini yang sangat penting ini. Jangan mencampuri urusan-urusan orang lain. Ya, karena kadang gini teman-teman, memaksakan pendapat kita sendiri yang oleh orang lain tidak seperti itu pendapatnya. Contohnya, Kristen nih. Yesus itu anak Tuhan. Waduh, sakit itu telinga orang Islam. Tuhan kok punya anak? Padahal Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad, ya kan? Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba Yesus itu anak Tuhan. Itu sesat tuh. Tapi tunggu dulu. Dengarkan penjelasan mereka. What is the meaning of the Son of God? Itu anak Tuhan itu. Jadi anak itu kan dalam konsep kebahasaan linguistik, setiap kosakata itu punya 3 kemungkinan makna. Makna harfiahnya, literalnya. Makna urfi atau tradisionnya. Dan makna istilahi syariahnya. Contohnya, as-salat. Salat menurut bahasa doa. Salat menurut tradisi penggunaan bahasa Arab salat pada waktu turunnya Quran, menyembah Lata, Uzza, dan Manat berhala loh. Salat itu. Tapi salat juga bisa ada makna syariahnya, yaitu ibadah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tergantung pengertian yang mana kita akan gunakan. Menurut bahasa salat berarti to pray, berdoa. Salat menurut urfi, tradisi, yaitu menyembah Lata, Uzza, mana sembahyang. Orang Hindu di Bali sembahyang kan? Nah, orang Indonesia juga sembahyang. Nah itu, jangan pakai bahasa Indonesia. Masa salat diartikan sembahyang? Sembah artinya menyembah. Yang itu dewa padi kan? Sembahyang menyembah dewa padi. Itu Quran itu musyrik. Bahasa Indonesia pakai Quran.
Malaysia. Nah, jadi sama-sama bahasa Melayu, tapi punya artikulasi yang berbeda. Karena itu teman-teman, kita jangan langsung mencap seseorang itu sesat hanya karena kita tidak ingin mendalami apa meaning yang dimaksudkan. Contoh tadi, anak. Ya, dalam teologi Kristen, anak itu tidak hanya dipahami anak dalam biologis, ya kan? Anak dalam pengertian representation, ya. Anak-anak Indonesia di Amerika, anak-anak Indonesia di Mesir, ya kan? Anak-anak Bugis di Jawa, anak-anak Batak, ya, di Jawa. Jadi ada community-nya, ada identitinya, ada culture identity-nya di situ kan. Ada spiritual identity. Spiritual identity-nya itu apa? Begitu salehnya seorang Yesus, dia pemaaf, dia baik hati, pokoknya dia baik. Akhirnya apa yang dikatakan itu the real representative of God. Maka itu anak Tuhan. Oh, itu anak ibunya. Kenapa dia cantik? Oh, itu anak bapaknya. Cerdas katanya. Ini kata iklan ini. Jadi saya di Amerika itu pernah debat semalaman tuh. Ya, saya di Zending House ya, suka ya malam-malam Minggu, malam Sabtu suka ke asramanya Zending House, asrama pastoral di Manhattan tuh, di agak bukit tidak jauh dari PTRI di New York. Teman-teman di situ calon-calon paus di situ ya. Suatu malam itu sendirian saya dikeroyok tanda kutip. Nah, karena enaknya kan kalau di situ kan nggak ada yang tersinggung, mau menjelek-jelekkan agamanya, menjelekkan agama kita juga, tetap kita apa ya, tidak emosional. Nah, jadi satu saat saya bertanya nih, saya mulai bertanya, saya mau belajar agama Anda ini. Ada yang saya nggak bisa ngerti, kok Tuhan itu punya anak ya. Apa pengertian saya tentang anak itu, kok Tuhan punya anak. Dalam agama kami kan lam yalid wa lam yulad. Ayo, jangan salah katanya. Don't miss. What is the real meaning of the son? Ya, itu kan symbolic meaning. Daripada Anda mengatakan bahwa Anda dirinya, relasi Anda dengan Tuhan itu budak dan tuan. Seolah-olah Tuhan Anda itu tuan yang dikjaya. Anda diri menempatkan dirinya itu sebagai jongos atau budak lah. Nah, jadi relasi antara Tuhan dengan manusia di dalam Islam itu relasi antara budak dengan tuan. Tapi kita dalam Katolik, karena itu kata Katolik ya. Kalau kita dalam Katolik, relasi kita dengan Tuhan kita itu antara ayah dan anak. Jadi Yesus itu anak Tuhan. Begitu baiknya Sang Yesus mirip dengan Bapa, yaitu Allah. Jadi relasinya Tuhan itu seperti Bapa dan Yesus itu seperti anak. Ya. Semarah apapun Bapa terhadap anaknya, kalau sang anak datang minta maaf, dimaafkan nggak? Waduh, kaget saya waktu itu. Oh iya ya. Itu relasi kami. Anak di situ bukan anak biologis. Ya, dan kita kan sering menganggap Yesus anak Tuhan itu anak biologisnya Tuhan. Orang Kristen tidak memahami seperti itu loh Bapak Ibu. Hanya kita yang memaksa pemahaman kita, Yesus itu anak kandungnya Tuhan. Hanya karena begitu baik sifatnya Yesus, mirip sifat baiknya Tuhan, maka Yesus itu anak Tuhan. Anak di situ adalah anak spiritual. Spiritual identity-nya Tuhan menurun kepada hambanya yang namanya Yesus. Ya, identitas spiritualnya pun juga sangat luhur. Nah, itu yang dimaksud anak. Jadi relasi kami dengan Tuhan, anak dan ayah. Kamu budak dengan Tuhan. Mana yang bagus? Waduh, saya waktu itu terpojok. Untung ada inspirasi saya juga. Ya, tuan-tuan, seandainya ada kata lebih hina daripada budak, itu pun saya akan gunakan.
Begitu mulianya Tuhan kami. Seandainya ada kata lebih suci daripada Tuhan, itu yang akan saya gunakan juga. Berarti jarak kami dengan Tuhan kami begitu jauhnya, sehingga kami harus respect. Nah, kena juga. Oh iya ya, benar juga tuh. Nah, kamu kan anak, padahal pendosa. Ya, mau nggak mengakui anak kalau anak kamu itu penjahat? Ya, sekalipun Anda seorang ayahnya. Nah, kalau kita ini kan memang karena kita budak, ya Allah, aku salah karena aku bukan malaikat. Saya datang kepadamu. Engkau Maha Pengampun. Nah, di situ juga kaget, melotot matanya melihat saya pada waktu itu, malam itu. Coba. Nah, jadi apa yang kita sangkakan kepada orang lain? Nah, sama juga dengan Hindu kan. Ya. Masa si Hindu itu lebih sadis lagi. Ada Tuhannya setengah mati mencipta Brahma. Ada Tuhannya juga setengah mati memelihara itu Wisnu. Tapi ada juga satu Tuhannya uh, Shiva, itu yang menghancur. Dewa penghancur itu Shiva, dewa pemelihara itu Wisnu, dewa pencipta itu Brahma. Lebih susah lagi kan Bapak Ibu. Kalau Kristen tadi anak Bapak itu masuk akal lah ya. Tapi kalau ini lain. Nah coba tanya apa kata orang Hindu terhadap siapa itu Shiva. Diskusi juga dengan teman-teman itu. Pak Pendeta saya nggak ngerti. Kok kenapa Shiva itu? Apa itu bukan berarti Tuhan sadis? Oh enggak. Dalam agama kami, Shiva itu paling hebat. Tambah bingung saya. Dewa penghancur kok paling puncak? Apa yang dimaksud Shiva penghancur? Sama dengan Anda agamanya, Pak Nasr. Maksudnya, Brahma itu sang pencipta. Ya kan? Sama kan? Allah menciptakan segala sesuatu itu kan dengan penuh kasih sayang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara Brahma, kita bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Allah mencipta dengan penuh kasih sayang. Itu Brahma. Kalau Wisnu, sama. Bukankah Tuhan Anda itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuhan itu maha pemelihara alam semesta kan. Wisnu itu pemelihara. Jadi kalau kita bicara tentang Wisnu, ya, kita bicara tentang Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, oke, saya bisa ngerti itu. Tapi kalau Shiva, oh, ini puncak. Shiva itu kan penghancur. Selama masih ada dirinya, selama masih ada engkau, mereka, selama Anda masih melihat pohon, selama masih melihat langit, ya, masih Anda berjarak dengan Tuhan. Maka Wisnu, maka Shiva, puncaknya itu kalian harus menafikan semuanya. Hancurkan semuanya. Apa yang dimaksud hancur, penghancur di situ, itu ternyata fana dalam Islam. Fana itu ketika kita tidak sadar kalau engkau adalah engkau, aku adalah aku. Mereka adalah mereka, pohon, langit, dan sebagainya. Ketika kita semuanya meleburkan, yang ada hanya dia, the only one existent, hanya Allah. Maka itu disebut dengan Shiva. Sama kan, la ilaha, tidak ada Tuhan, nafikan semua. Illallah. Jadi yang ada hanya Allah. Jadi Shiva itu la ilaha illallah, Wisnu itu alhamdulillah, dan Brahma itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, loh. Jadi kita jangan karena kita nggak paham agama lain, menghujat, menajiskan, menghancurkan orang lain. Tunggu. Jangan-jangan lebih banyak persamaan kita daripada perbedaan. Mohon maaf. Pasti ada yang tidak sependapat dengan saya, tapi mohon maaf. Ya, bolehlah saya mengatakan seperti ini kan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sanudi. Apakah masih ada waktu, Ustaz? Ya silakan. Oke. Ini saya ingin menggabungkan saja Ustaz dari apa yang disampaikan oleh Pak Kristiono dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo. Nah, Pak Kristiono menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menyampaikan sendiri bahwa ada sekelompok dari mereka yang menganggap bahwa Isa itu sebagai anak Tuhan sehingga mereka dianggap sesat dan mereka dikecam. Nah, apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini selain dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu bahwa memang ada orang yang salah pengertian sehingga menganggap bahwa
Nabi Isa itu betul-betul anak Tuhan, tidak sebagian dari mereka seperti itu. Nah, kemudian dari Pak Cahyo, bagaimana dengan apa yang disajikan dalam surah An-Nahl itu, Ustadz, ya, untuk ayat yang ud'u ila sabil rabbik itu, bagaimana kita melaksanakannya? Apakah kita menyampaikan ayat itu mengajak, menyeru kepada Tuhan itu hanya kepada sesama Muslim saja, ataukah kita bisa menyampaikan ayat itu dengan hikmah tentunya kepada orang-orang yang beragama lainnya, Ustaz? Iya, agama lain sama dengan juga dialektikanya agama kita kan. Contohnya, anak kita kan, orang Arabnya begini, man khalaqas sama, nah siapa yang menciptakan langit? Allahul ladzi khalaqas sama. Itu pelajaran kelas 1 SD. Man khalaqal bahar, siapa yang menciptakan laut? Allah yang menciptakan laut. Man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi? Allahul ladzi khalaqal ard. Man khalaqas syam, Allahul ladzi khalaqas syam. Itu di level bawah. Ya. Tapi di level perguruan tinggi S3, man huwal ard, siapa itu bumi? Siapa itu matahari? Siapa yang menggunakan jubah matahari? Siapa yang menggunakan jubah pohon? Siapa yang menggunakan jubah langit? Siapa yang menggunakan jubah manusia? Dan lain-lain sebagainya. Ya. Apa artinya? Fa'inama tuwallu fatamma wajhullah, kemanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau menjumpai wajah Tuhan. Berarti siapa yang tampil banyak itu? Adakah sesuatu yang selain dia? Alam ini dari mana? Tadinya kan tidak ada. Alam ini dari Allah. Kalau alam semesta yang bermacam-macam ini datangnya dari Allah, maka pada hakikatnya alam ini siapa? Tulisan di papan tulis whiteboard itu tinta hitam. Dari mana tinta itu? Dari perutnya spidol itu. Nah, ketika diserap semuanya masuk ke dalam tinta spidol, masih ada 1000 kata di papan tulis itu, nggak ada lagi. Jadi siapa yang tampil 1000 kata, itu sang spidol itu sendiri kan. Ketika innalillah, ketika masuk semua masuk ke dalam perut spidol, masih ada nggak 1000 itu? Kembali ke angka 1. We are from the one and back to the one. Dan who, siapa yang tampil dalam bentuk manyness? Manyness is the oneness. Jadi cara kita memahamkan orang itu tergantung taraf kognitifnya. 1 tambah 1, ada apel 1 nak. Saya kasih lagi 1 apel. Saya kasih lagi 1 apel. Berapa apelnya? 3 Bapak. Nah, kalau seperti Bapak di sini, perlu nggak saya tampilkan apel, ini apel, ini apel, ini apel, berapa apel? Enggak. Kita bisa mengertikan simbol 1 tambah 1 tambah 1 pasti 3 kan. Tidak perlu menghadirkan apel. Jadi taraf kognitif itu bertingkat-tingkat. Quran itu juga memiliki 4 wajah. Ya kan? Wajahnya untuk orang awam, cocoklah untuk primitif Arab pada waktu itu. Ya, tapi masyarakat pertengahan, saintis, cocoklah untuk level Iqra kedua itu kan. Ya. Wajah ketiga Quran itu level spiritual, emosional. Wajah keempat itu spiritual puncaknya itu. Jadi Quran itu memiliki 4 wajah. Wajah primitif bisa komunikasi, ya. Wajah modern bisa, wajah postmodern juga bisa. Semua punya couplingnya di dalam Al-Quran. Itulah makna mengapa Quran itu diturunkan menggunakan kata 4 kali ikra. Kata Jibril, ikra, makna biqari. Ikra, makna biqari. Ikra bismi rabbik. Yang keempat, ikra, wa rabbukal akram. Nah, tapi kita hanya membaca ikra-ikra, apa itu? Nggak ada pendalaman penghayatan. Maka itu mungkin ya ini ilmu lain ya, mungkin perlu kita lebih mendalami lagi. Nah, pertanyaan yang kedua tadi ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu kan jamak di situ. Jadi ud'u di situ bukan hanya untuk orang Islam, for humankind. Quran itu kan hudal linnas, bukan hudal lil mu'minin saja. Quran itu bukan hudal lil muslimin, tapi hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Nah, dhamirnya ud'u ini jamak. Islam dan Muslim itu adresnya tuh, ud'u. Ajaklah,
ke jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbik. Ya. Tuhan tidak mengatakan ud'u ilal Islam. Tidak dikatakan ud'u ila dinil Islam. Ya, ajaklah mereka masuk Islam. Tuhan tidak mengatakan seperti itu kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Ajaklah mereka ke jalan Tuhan dengan hikmah. Kan beda kan konotasinya. Kenapa Tuhan tidak mengatakan ud'u ila dinil Islam, ajaklah mereka menjadi agama Islam? Tidak. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah mereka menempuh rel ketuhanan, spiritual way. Ya. Spiritual way itu the substance. Agama itu nanti akan menjadi merek, simbol. Which one the important? Which one the more important, antara substance atau formal, icon formality? Nah, jadi saya kira perlu kita membaca Quran itu dengan penuh kearifan. Nah, kalau kita membaca hitam putih, pasti kalau bukan hitam putih, no, rainbow. Warna dunia Islam ini pelangi. Kalau bukan haram, halal, no. Adiknya haram itu makruh. Adiknya wajib itu sunnat. Yang di tengah-tengah itu mubah. Jadi ahkamul khamsah. Jadi not only 2 colors. We have 5 colors. Ya kan? Nah, kalau kita mengandung hitam putih berarti menafikan makruh dan menafikan sunat, menafikan mubah. Mempersempit diri kita. Padahal Allah mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu memudahkan, bukan menyulitkan. Agama itu bukan penjara, tapi agama itu pembebasan. Ya. Kenapa kita harus memilih untuk masuk penjara? Agama itu bukan penjara, tapi agama itu sang pembebas. Kita terselamatkan daripada jeratan nafsu, jeratan ego. Kita terbebas, oh ini ya, we have special way. Ini yang lebih plong, lebih tenang. Jalan nafsu itu sumpah ternyata. Jadi agama itu membebaskan. Nah, jangan memperkenalkan Islam itu sebagai agama penjara, penuh dengan daerah terlarang. Bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Oh, itu nggak pernah dilakukan Nabi, nggak boleh. Oh, ini yang selalu dilakukan Nabi. Cingkrang, cadar. Oh, itu nggak pernah dilakukan Nabi. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tidak melarang orang celana cingkrang, itu kan hobi. Itu kan identitas. Terserah. Jangan melarang orang cadar, kok itu hak asasi kok. Tapi jangan menteologikan jilbab. Semua orang tidak pakai jilbab itu tidak Islam. Kalau memang cadar itu wajib, kenapa membatalkan haji? Tidak sah hajinya orang yang pakai cadar. Buka cadarnya di Arafah itu kan. Mana ada orang di Arafah itu pakai cadar, dikejar sama polisi itu. Kalau cadar itu wajib, kenapa membatalkan rukun Islam? Ya mau kena lah. Enak kan Bapak Ibu. Jadi hati-hati, jangan over dalam beragama. Itu dilarang 2 ayat dalam Al-Quran. Itu namanya gulu. Berlebih-lebihan dalam beragama itu nggak disukai Tuhan. La taglu ala dinikum, itu ayat loh. Apa yang saya katakan dari tadi, kalau bukan ayat itu hadis. Kalau saya dianggap sesat, berarti sesatkanlah ayat dan hadis yang saya kutip. Tidak pernah saya memberikan satu statement dari awal tanpa ada ayat dan tanpa ada hadisnya. Jangan dikira ini pikiran, itu ada ayatnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita arif ya. Orang yang suka menyalahkan orang lain, pertanda masih harus belajar. Kalau kita sudah mulai menyadari diri kita, ternyata aku keliru ya. Ya, itu sudah mulai belajar. Kalau kita tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan diri sendiri, diam-diam memperbaiki keadaan tanpa menepuk dada, hampir selesai belajarnya. Karena kita sudah jadi orang arif. Orang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Tersenyum melulu. Energi positifnya ada di mana-mana. Masya Allah. Seperti Bapak Ibu yang ada di sini kan. Makasih Pak Sarudin.
Ustadz ini sebetulnya sudah panjang sekali Ustadz menjelaskan, namun ada pertanyaan dari Ananda Fikri, boleh Ustadz saya sampaikan Ustadz Ya, ya. saya. Jadi beliau Ustadz minta Ustadz mengelaborasi sedikit Ustadz mengenai apa yang disajikan di dalam ayat ke-51 ketika para istri pembesar itu bersaksi bahwa Nabi Yusuf itu benar gitu Ustadz, bahwa tidak bersalah, justru mereka lah yang menyatakan bahwa dirinya yang menggoda Nabi Yusuf itu, dan kemudian dilanjutkan dengan di ayat ke-52, itulah supaya ia tahu bahwa aku tidak mengkhianatinya ketika ia tidak ada, dan Allah tidak membimbing tipu muslihat para pengkhianat. Nah, kira-kira bagaimana pertautan dari kedua ayat ini, Ustadz, baik yang ayat pertama maupun ayat kedua, apakah ini 52 ini pernyataan dari Nabi Yusuf ataukah kelanjutan daripada yang dikemukakan oleh istri pembesar itu bahwa dia tidak berkhianat kepada suaminya? Iya, Ananda ya, dalam pengantar ilmu hukum, Introduction to the Law, ada yang disebut dengan asas legalitas. Nulum delictu nulla pune sine praecutum. Asas legalitas dalam hukum itu ialah tidak boleh ada sosok figur yang dihukum tanpa ada hukum sebelumnya yang mengaturnya. Asas legalitas yang lain itu ya tidak boleh menghukum orang itu tanpa ada pembuktian. Asas legalitas yang paling pertama itu tidak dibangun oleh Kode Napoleon. Ya, selama ini kan asas legalitas itu Kode Penal Napoleon Prancis itu kan itu baru abad-abad ke-17-an itu. Nah, Quran ini 14 abad yang lampau, ya. Poin karena kami suhu kudam yang kemudian fasadat, apabila yang koyak itu adalah bagian depan bajunya itu robek, maka dia salah. Tapi kalau yang robek bagian belakangnya, maka perempuan itu yang salah. Nah, pembuktian hukumnya dilihat ternyata yang robek bagian belakangnya berarti yang salah adalah perempuan itu. Tapi perlu ada pembenaran akademiknya, perlu ada legitimasi psikologisnya dan spiritualnya. Kebenaran itu benar dan kejahatan itu salah. Nah, ayat 51 ini adalah reasoningnya. Jadi legitimasi pembenaran itu. Qala ma khatbukunna id rawadna Yusuf wa an-nafsi. Raja itu kan berkata kepada perempuan-perempuan dharma wanita itu kan, bagaimana keadaan kalian ketika kalian itu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, dharma wanita itu ya, Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Ya, berkatalah istri Al-Aziz, istri-istri pembesar, istri para menteri itu mungkin, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Jadi yang salah itu bukan Nabi Yusuf. Ya. Kamilah perempuan yang salah. Jadi ada pengakuan secara sadar yang salah itu salah. Yang jadi masalah itu tidak mau mengakui dirinya salah. Itu tidak memenuhi harapan hukum. Tujuan hukum itu menciptakan keadilan kan. Nah kalau ada orang yang nggak ngerti akan sebuah kemenangan lawannya, itu belum sempurna hukum itu bekerja. Nah kalau ini kan satu contoh. Yusuf itu benar, kami salah. Udah, finish pekerjaan hukumnya itu. Jangan buka lembaran baru lagi. Nah kalau sudah seperti ini masih banding nggak? Enggak. Siapa yang mau banding? Sudah ngaku kok. Para pihak sudah mengaku. Jadi ayat ini adalah asas legalitas. Teman-teman para sarjana hukum di sini luar biasa ayat ini. Asas legalitas pertama bukan digagas oleh Prancis kode penalnya atau Jerman nulun delictum tadi itu, tapi Quran sudah ada. Saya kira gitu Pak. Baik Ustadz, terima kasih sekali Ustadz atas pencerahan yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semuanya memperhatikan, mencermati apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Nasaruddin Umar pada hari ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan kita dan pemahaman kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu semuanya menjadi semakin arif pula kita di dalam menyikapi diri pribadi dan segala sesuatu yang dihadirkan di seputar kita di dalam kehidupan ini. Dan berikutnya Ustadz, mohon izin Ustadz untuk kami dapat mengundang Profesor Dr. Suharyadi untuk sebagaimana biasa mewakili seluruh peserta semuanya menyampaikan sambutan dan pesan-pesannya kepada Prof. Suharyadi. Kami persilakan Prof.
Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Ya, Prof. Prof. Nasaruddin yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang masih mengikuti 867 orang saat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Nasar, kita setiap Jumat dipertemukan dan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang luar biasa ya. Jadi saya mewakili teman-teman memang terutama menanti-nanti ya, sejak pagi-pagi, bahkan tadi ada yang sudah lewat dari 1.000, nggak bisa masuk lagi ya. Betapa banyaknya jamaah yang ingin mendengarkan secara langsung tausiah dari Prof. Nasaruddin. Dan setiap Jumat kita disuguhi dengan penjelasan yang begitu luar biasa, didasari oleh teori yang mendalam, diskusi yang intens dengan berbagai tokoh-tokoh agama lain ya di berbagai belahan dunia. Ini menyebabkan apa yang disampaikan Prof. Nasaruddin jadi sangat bernas. Dan kami memang benar-benar memperhatikan untuk belajar ya. Apalagi saya pribadi dan teman-teman yang lain yang memang mendalami agama Al-Quran ini, mendalami ayat-ayat Al-Quran ini sudah agak terlewat ya. Jadi, tapi tetap kami sangat bersyukur di akhir-akhir kehidupan kami ini dipertemukan dengan seseorang seperti Prof. Nasaruddin yang dalam waktu singkat bisa memberikan pendalaman Al-Quran dengan lebih baik lagi dan dengan cara yang penuh keindahan dan ketenangan. Bagaimana kita diajak untuk tidak fanatik, diajak untuk betul-betul juga menghormati kitab-kitab suci agama lain, ya, dan semuanya disampaikan dengan sangat menyejukkan ya, Prof. Nasar ya. Ini yang tidak banyak ditemui oleh kepada ustadz yang lain. Dan saya pribadi sangat mensyukuri di Indonesia bahkan di belahan dunia manapun itu lahir tokoh-tokoh agama yang betul-betul memberikan pencerahan yang sangat bagus kepada umat ya. Walaupun demikian juga tetap perbedaan pendapat ini juga makin banyak dan makin tajam, sehingga uraian dari Prof. Nasaruddin tadi bagi kami semua saya kira di jamaah ini menjadi pedoman bagi kita dalam menyikapi berbagai hal dan tentu memudahkan kita untuk bersilaturahim dengan siapapun termasuk yang berbeda agama. Jadi terima kasih Prof. Nasaruddin atas yang disampaikan dan kami semua jamaah mendoakan Prof. Nasaruddin selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus-menerus minimum setiap Jumat dan kadang-kadang pas minggu di masjidnya Pak Hasan kita bisa juga memonitor, mendengarkan tausiah dari Prof. Nasaruddin. Terima kasih Pak Nasaruddin, selalu bisa menampilkan Prof. Nasaruddin. Dan pada awal tadi saya lihat Prof. Nasaruddin agak pilek sedikit ya, tapi setelah memberi tausiah jadi tambah sehat. Sakitnya langsung hilang ya. Insya Allah terus sehat Prof. Nasaruddin. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saryadi atas sambutan yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, baiklah Ustadz, beserta Bapak dan Ibu semuanya kita sampai kepada pengunjung acara ini. Sama-sama kita mengikuti secara seksama dan mengaminkan doa yang dihantarkan oleh Ustadz Profesor Nasar Umar. Dan saya baru membaca juga Ustadz innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya mendapat berita dari sahabat kita Bapak Sutisnawan bahwa telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono pada hari Kamis 21 Juli. Beliau memohon juga didoakan semoga Allah menerima seluruh amalnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kembalikan kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Baik Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memimpin doa dan menyampaikan kata penutup pada hari ini. Silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, izinkan saya memohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau mungkin ada hal-hal yang terlalu lancang saya sampaikan, tapi itu semuanya dalam upaya untuk mengkelirkan ya tanda tanya pertanyaan dari teman-teman semua yang sering datang menanyakan persoalan-persoalan yang sama ya. Dan saya sangat yakin kehadiran kita semua di sini bisa saling memberikan pengertian pada teman-teman kita ya. Mari kita kompak, mari kita bersatu ya. Selama kita kompak dan bersatu, insya Allah umat Islamnya akan kuat dan kokoh. Jadi jangan kita saling melemahkan satu sama lain. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang kurang sehat ya, yang meninggal tadi, terutama juga orang tua kita yang pernah sangat berjasa ya. Pak Hasanuddin selalu mengingatkan kita itu. Jadi supaya orang tua kita menjadi orang kan kita ini semuanya. Ya, kita juga doakan para senior, para sesepuh kita semuanya yang memberikan pencerahan. Pak Prof. Suryadi dan Pak Hasanuddin, kita semuanya. Mari hari Jumat yang sangat berkah ini kita berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lihatlah kami para hamba-Mu. Kami bersimpu di hadapan kebesaran-Mu pada pagi hari Jumat yang mubarakah ini. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon. Terimalah kami semuanya apapun adanya kami. Sesungguhnya kami semuanya sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik. Tapi kadar kemampuan kami hanya sampai sebegini ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hamba-Mu bukan malaikat. Hamba-Mu juga bukan wali, apalagi bukan nabi. Hamba-Mu tidak lain adalah seorang manusia biasa. Tentu seringkali melakukan kekeliruan dan kesalahan, bahkan dosa. Mungkin juga dosa besar. Pada pagi hari ini kami bersimpu di hadapan memohon pengampunan. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa, yang kecil maupun yang besar, yang pernah kami lakukan. Tuntunlah kami untuk menjalani sisa-sisa hidup ini dengan tenang, damai, tentram. Jemputlah kami juga pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami titipkan kepada-Mu. Seandainya Engkau menjemput kami, pasti anak dan keturunan kami belum siap untuk itu. Mereka masih banyak kekurangan, tapi kami yakin Engkau Tuhan yang Maha Sempurna. Izinkanlah kami menitipkan anak-anak kami, suami atau istri kami, kepada-Mu, dan hanya kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat sekarang ini, jadikanlah penyakit mereka sebagai pencuci dosa masa lampau yang pernah mereka lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, 1-2 orang hamba-Mu yang ditimpa musibah, jadikanlah musibah itu juga pencuci dosa masa lampau. Ya Allah, ya Tuhan kami, 1-2 orang anggota keluarga kami Engkau panggil, terimalah di sisi-Mu, lipat gandakan seluruh pahalanya, ampuni seluruh dosa-dosa. Gabungkanlah mereka semuanya dengan para kekasih-Mu yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami menitipkan diri kami juga kepada-Mu, ya Allah. Genggamlah kami, rangkulah kami, agar kami tidak lagi lepas menjadi hamba-Mu yang liar seperti dahulu kami. Sungguh sangat nikmat kami merasakan indahnya kebersamaan ini. Sungguh nikmat rasanya.
hidup di dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan pernah Engkau melepaskan kami lagi. Hamba-Mu merasakan kenikmatan hidup ini, dan inilah yang kami cari selama ini ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doa yang telah diantarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan dan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat, barakah, penjagaan dan lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Profesor Radi, Bapak dan Ibu semuanya, dengan berakhirnya doa pada hari ini maka berakhir pula acara kita. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.